Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mungkin Anda menyimak ini siang, sore, malam, tapi semangatnya tetap pagi. Pemirsa, sobat-sobat semua, kita acara ada banyak variasinya dan beberapa acara kita mungkin antara saya dengan Ibu Lilis dan saat ini saya dengan anak saya yang kedua, Muhammad Kilat Honda namanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang Akhil sampaikan ke saya, baik kadang-kadang spontan, mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dalam kadang-kadang ya. Bisa jadi ini juga pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat, adik-adik, atau yang ditanyakan pada orang tua. Bisa jadi yang melihat sekarang orang tua juga pernah ditanya sama anaknya. Pertanyaan kemarin apa, Akhil? Aku tuh kemarin ini nanya diawali dengan tujuan hidup. Hmm, Tujuan manusia tuh hidup apa iya. Tujuan di manusia dunia? hidup. Berarti pertanyaan itu kan mengarah ke arah mission statement ya, misi hidup ya. Dan dalam menjawab tentang apa sih misi hidup kita atau tujuan hidup kita harus tahu bahwa jangankan manusia ya, lalat aja diciptakan ada tujuannya. Tidak mungkin manusia tidak ada misi penciptaan ya. Misi penciptaan manusia kalau dalam Islam ada dua ya, paling utamanya ada dua. Yang pertama Ibadah. sebagai misi ibadah, yang kedua misi khalifah. Misi ibadah itu ada dalam keterangan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kalau misi sebagai khalifah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil Fil ardi ardi khalifah. khalifah. Jadi khalifah itu pemimpin, ibadah itu abid sebagai penghamba. Jadi ini kayak kontras ya. Satunya sebagai hamba, sebagai bawahan, yang kedua sebagai pemimpin. Jadi ini keduanya ini saling berhubungan misi ini. Berhubungannya adalah bahwa bagaimana cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah? Caranya adalah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Itu hubungan pertama. Hubungan kedua, untuk apa kita memimpin di segala bidang di muka bumi ini, umat Islam ini, adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi dua mission statement ini nggak boleh terpisah. Kalau hanya memimpin doang tanpa tujuan beribadah kepada Allah, kita sedang tidak menjalankan misi kita. Dan Karena juga sebaliknya, kalau kita beribadah tanpa memimpin juga nggak sepenuhnya beribadah. ya Karena ibadah yang paling besar dalam hidup kita ini kan bukan bukan fardu ain, ibadah pribadi, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ibadah sosial, ibadah muamalah. Fardu ain ibadah mahdhah. Rasulullah sepanjang hidupnya itu kalau dibuat persentase berapa ya? Mungkin hampir 80% itu ibadah mahdhah, kepemimpinan, program-program kepemimpinan, program-program penyebaran dakwah, bukan program-program sufistik yang sholat sendirian gitu. Zikir, sholat zikir mungkin hanya memakan berapa persen dari waktu Rasulullah. berarti yang banyak di Indonesia miskonsepsi itu berarti ya. Haha. Tujuan manusia apa? Beribadah gitu. Jadi mereka beribadah doang. Betul, beribadah. Oh, Hanya ya, beribadah oh itu kan ya. ada dua. Fardu ain yang difokusin, fardu Betul. kifayah enggak berarti ya. Yang dimaksud beribadah, kecenderungan orang Indonesia adalah fardu fardu Ain. ain, ibadah mahdoh itu yang sholat, puasa gitu. Ibadah-ibadah sifatnya individual. Padahal yang namanya ibadah adalah dua, yang sekarang garis besar itu ibadah mahdoh atau fardu ain rata-rata ya, atau yang kedua ibadah muamalah atau fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini yang justru menempati porsi yang sangat besar. Fardu kifayah itu adalah ibadah kepemimpinan. Di bidang apapun kita sedang mewakili, sedang memimpin dan mewakili umat Islam yang lain. Nah, hanya kan kalau kita bicara fardu kifayah ingatnya langsung sholat jenazah. Ya, Ya sholat jenazah nggak apa-apa, itu emang contoh, tapi itu kan contoh waktu SD ya. Sholat jenazah itu salah satu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya fardu
kelompok, fardu perwakilan. Jadi kalau kita sudah diwakili oleh orang lain, kita nggak kena dosa kifayah, nggak kena dosa kelompok ya. Termasuk kalau kita sudah mewakili profesi atau mewakili kewajiban umat, umat lain sudah diwakili sama kita, dapat pahalanya dari kita. Kita juga dapat pahala dari yang lain gitu. Itu namanya fardu kifayah. Seorang akhwat wajib pakai kerudung. Kan berarti harus ada wajib umat Islam yang lain memproduksi kerudung. Tapi namanya fardu kifayah kan fardu perwakilan. Tidak semuanya jadi produsen kerudung kan ya. Kalau sholat emang semuanya harus sholat. Tapi kalau jadi produsen kerudung, dia telah mewakili kita dalam kewajiban memfasilitasi penutup aurat gitu. Perempuan lahir, dia pakai hijab, ditutupi semua auratnya pas melahirkan. Masa dokternya laki-laki kan lihat Ya, aurat. Berarti dokter perempuan muslim itu harus ada. harus ada. Tapi tidak semua harus jadi dokter perempuan muslim. Cukup diwakili. Nah, itu namanya fardu kifayah. Itu kan fardu kifayah ya. Mm-mm. Tadi kan tujuan hidup manusia berarti ada fardu ain dan fardu kifayah berarti kan. Yang kebaginya menjadi dua gitu kan. Tujuan hidup manusia adalah beribadah. Beribadah. Bagi dua. Fardu ain, fardu Ain dan kifayah. fardu kifayah. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau di umur aku sekarang tuh banyak yang masih di stuck di fardu ainnya sebenarnya, di kewajiban dia sendiri, mau itu beribadah, sosial, Mm-mm. spiritual, sosial, emosional, fisik sama finansial. 4 itu kan. Aha. Nah, yang aku takut itu buat di umurku sekarang, takutnya nanti ke depannya tetap malah berfokus terus nih ke fardu ain. Mm. Yang dimana kan tadi yang aku bilang banyak kesalahan di Indonesia tuh tetap di fardu ain. Ini temanya udah agak membesar ke arah bagaimana merancang tujuan ya. Ya, Yang itu pertanyaan bulan kapan ya, waktu itu Akil nanya tentang tujuan. Nggak apa-apa kita bahas sekarang. Yang merancang tujuan itu harus meliputi 4 aspek. Nggak boleh satu ketinggalan. Yang pertama aspek finansial. Yang kedua aspek health. Health itu aspek kesehatan ya. Financial, health. Yang ketiga social emotional. Dan yang keempat spiritual. Ini apapun tujuan kita itu harus menyertakan 4 ini. Nggak boleh ketinggalan satu pun. Karena kalau ketinggalan satu itu akan cacat tujuannya ya. Nah, ini yang 4 ini bisa dibagi menjadi 2. Fardu ainnya mana, fardu kifayah yang mana. Health, contoh kesehatan. Ya kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat. Boleh dong. Finansial bukan hanya untuk pribadi. Dia punya kekuatan finansial nanti untuk supaya bisa beribadah secara kifayah gitu. Kemudian sosial emosional udah pasti tuh. Karena kesehatan emosi kita dipengaruhi oleh interaksi sosial kita. Interaksi sosial kita juga mempengaruhi kesehatan emosional kita. Kan banyak ya orang yang sukses finansial, sehat badannya, tapi nggak bagus hubungan sosialnya. Nah itu nggak bisa. Atau ini hubungan sosialnya bagus, apalagi kalau dia udah mapan finansial ya. Kalau orang udah mapan finansial, untuk bangun hubungan sosial jadi lebih mudah katanya. Nyari teman nggak sih? Iya. Jadi nggak pentingin uang gitu. Iya. Jadi ya udah berteman, pure berteman gitu. Berteman. Nggak ada mikir uangnya berarti. Iya betul ya, berteman, udah nggak lagi ada interest yang lain kan ya. Tapi secara spiritual dia nggak ada. Ya akhirnya mengalami kekeringan jiwa. Karena tujuan spiritual ini justru merangkum 3 tujuan ini gitu. Tapi tujuan spiritual doang tanpa 3 tujuan ini ya sebetulnya dia lagi mengigau. Iya dia ngomongin akhirat terus kan berarti. Iya. Jadi 3 tujuan ini pun sebetulnya bisa ke arah fardu ain, juga ke arah fardu kifayah. Tinggal nanti vektornya kemana, arahnya kemana. Tadi ngomongin mission statement ya Gil ya? Iya. Mission statement atau Ketakutan sekarang kan masih di fardu ain nih fokusnya nih. Nah betul, ya memang justru fasenya di usia-usia muda seperti Akil ya fasenya membereskan diri dulu, wajar tuh. Membereskan diri, memapankan diri, baru bicara tentang kemanfaatan sosial. Bahkan kalaupun berorganisasi pun Akil sekarang lebih belajar berorganisasi. Bahwa organisasi Akil ada manfaat secara sosial pun tidak benar-benar
tidak benar-benar sustainable kadang-kadang ya Iya. organisasi kemahasiswaan tuh ya. Jadi lebih belajarnya. Ya memang nanti belajar kemanfaatan sosial ya emang tujuannya harus kegiatan sosial memang gitu. Tapi bedakan kalau nanti Akil misalnya, contohnya sekarang, organisasi ya, organisasi kemanfaatan sosialnya apa misalnya, bakti sosial ke masyarakat. Kenapa nggak sustainable ya kalau lulus kan programnya nggak jalan lagi. Tapi bayangin nanti kalau Akil sudah belajar ke masyarakat, terus nanti mendirikan sebuah lembaga charity dengan omset sekian miliar, nah kan gitu. Itu bakti sosialnya lebih sustainable gitu. Lebih serius, lebih profesional. Lembaga sosial yang dikelola secara profesional. Itu beda, beda dengan nah, jadi memang di usia Agil wajar kalau menyelesaikan fardu ain dulu, mendisiplinkan sholat dulu, mendisiplinkan tilawah dulu, qiyamul lail dulu, mendisiplinkan olahraga dulu sendiri gitu ya. Mulai membangun kemapanan finansial dulu, ya wajar. Ya gimana kita mau ibadah kifayah kalau belum jadi pemimpin bagi diri sendiri kan? Sebelum kita jadi pemimpin bagi bidang-bidang yang nanti akan kita geluti, ya kita harus bisa memimpin diri sendiri gitu. Membereskan kamar sendiri itu bagian dari kepemimpinan pribadi. Bukan sedang egois. Memang tahapan kepemimpinan gitu, mimpin diri sendiri dulu, baru boleh mimpin orang lain. Bukan sedang egois gitu. Kadang-kadang kita nolak nongkrong dengan teman bukan lagi egois, lagi memimpin diri sendiri gitu. Kamu mah individual banget sih, nggak sosial banget, orang nongkrong, ya nongkrong, nongkrong sekali kan gitu. Tapi kalau udah nongkrong, nongkrong terus hati-hati, bisa nanti dia dia secara sosial bagus, tapi kepemimpinan dirinya gagal. Dia nggak berdisiplin, bangun sulit kayak gitu. Nah itu yang tahapan kepemimpinan memang ada. Cukup dulu ya, nanti kalau Oh, panjang-panjang oke. mhm. Eh, Jadi udah kejawab belum? Misi hidup, tujuan hidup tujuan kita? hidup manusia secara Islam berarti untuk beribadah, dan beribadah ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, Di umur aku sekarang berarti ya difokusin yang fardu ain karena iya ya tahapannya gitu, belajar berarti kan tadi belajar. kan. Jadi apapun yang dialami saat ini untuk 4 keseimbangan tadi Hmm. harus ditujuankan dengan belajar berarti kan. Iya betul. Bukan untuk sustainable ke depan terus nih. Cuman untuk belajar Iya, gimana mereka bekerja gitu kan. iya betul. Yang kedua kan baru satu beribadah, yang kedua Menjadi khilafah, khalifah. menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi dan menjadi khalifah itu artinya ketika di bidang apapun kita nggak bisa hanya sebagai pengikut doang. Umat Islam harus jadi pemimpin di bidang apapun, di bidang seni, bidang teknologi, bidang oh, lingkungan harus pemimpin kita. Yang saat ini kita nggak terlalu banyak memimpin di dunia ini. Padahal perintahnya kita disuruh memimpin menjadi khalifah. Kalau khalifah di muka bumi ini bukan umat Islam yang akan memimpin umat lain. Iya. Ya kalau umatnya bagus, karakternya bagus. Kan ada umat-umat yang sindikat narkoba jadi pemimpin, kan bahaya. Koruptor jadi pemimpin kan bahaya. Atau organisasi-organisasi gelap jahat di muka bumi ini yang menjadi 1% pengeruk kekayaan, mengeksploitasi hampir 99% umat. Itu jadi pemimpin dunia saat ini, menguasai ekonomi dunia. 1% di Amerika itu ada 1% orang menguasai ekonomi Amerika. Nah, di Indonesia juga hampir sama ya. 2% menguasai 8. Kurang dari 5% berarti. Oh, jadi itu bisa menjadi sebuah kejahatan kalau justru kesengsaraan di mana-mana. Nah, harusnya umat Islam lah yang menjadi pemimpin karena ketika umat Islam jadi pemimpin, dia sudah otomatis aja tuh sebagian hartanya sudah menjadi milik kaum duafa tuh. Tapi kalau bukan pemimpin jangankan mau menginfakkan 2,5%, pajak aja diakal-akali terus gitu. Dia nggak mau bayar pajak. Dia menghindar terus. Jadi keserakahannya luar biasa. Kalau umat Islam, insya Allah dia akan takut pada Tuhannya. Keserakahannya akan dibatasi oleh liang kuburnya. Ya itu. Yuk, kita tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.